Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta kalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Hari ini dengan kita angkat satu pujian bersama, Saatku Menyembah. Biar hati kita dipenuhi kerinduan kepada Allah, untuk kita mau menyembah Tuhan, untuk kita memuji Tuhan. Karena dalam saat kita menyembah Tuhan, Roh Tuhan bekerja. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja. Saatku memuji, saatku memujimu, Kau berkata di atas suci. Sekali katakan dengan sungguh-sungguh, saatku menyembahmu. You
Benar Tuhan, saat kami memuji Tuhan, kami merasakan kehadiran Tuhan. Apalagi tidak kami sungguh bersungguh-sungguh dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirat Tuhan dapat kami rasakan, dan hadirat Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat pagi hari ini dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Segala dosa, kesalahan kami, pelanggaran kami mohon Tuhan mau mengampuni semuanya Tuhan. Sucikan, layakan, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, dari setiap kami membawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Setiap beban, setiap pergumulan kami, setiap permasalahan kami, sakit penyakit kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menghapuskan semua keluh kesah kami, mengangkat semua derita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, segala hormat layak kami naikkan, layak ditinggikan bagimu ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau yang sungguh baik, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tidak pernah membuat kami sendiri. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin kami. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan mengurapi kami semua. Kami yang sudah siap di dalam ruangan ini, biar Tuhan memberkati, mengurapi kami semua. Itu pula dengan seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan yang sudah siap untuk melayani Tuhan. Mengurapi kami semua Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kegagahan kemampuan kami melayani Tuhan, tapi dengan kuasa daripada Tuhan saja. Itu pula dengan hamba Tuhan yang begitu setia, Bapak Pendeta Paran, yang sudah siap nanti akan menyampaikan firman Tuhan, juga memimpin perjamuan kudus, maupun mengurapi apa yang sudah dipersiapkan, biar itu menjadi keinginan atau isi hati Tuhan tersampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan, mohon kiranya Tuhan pimpin, tibakan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita tentunya. Baik, saya undang lagi berdiri. Kita angkat satu pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kalau kita ingatkan kebaikan Tuhan, tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Amin. Baik, kita salaman satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
dan pengikut yang ikut Tuhan Yesus. Kepada juga ku mengikut. Sekali lagi katakan ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Tetap dan pengikut yang ikut kepada juga ku mengikutnya, kepada juga ku mengikutnya. Kekuatan iman buat kita mau ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu, saudara bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasul. Bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan zaman, kita akan mengikrarkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang berkuasa, dan di sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, pengampunan dari hidup yang kekal. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan tempat yang terbaik, kita puja bersama-sama. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kemanakah kami berseru? Sang badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan kami berdoa Tuhan. Keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sambil berdiri, kita bekerja dari awal mengenal kami mencari. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Sang badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Keajaiban kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Doa itu dikatakan Yesus Kristus. Kemanakah kita mencari kasih sejati? Kasih sejati.
tangan Tuhan. Kami tidak berjalan sendiri. Jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami berharap jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kami perlu Tuhan dalam kehidupan ini, dalam segala sisi hidup kami. Karenanya kami datang pagi hari ini memenuhi panggilan Tuhan. Kami datang untuk memuji, memuliakan Tuhan lewat pujian, doa kami, persembahan kami. Kami datang juga untuk mendengar firman-Mu, supaya hari-hari yang ada kami terus dipengaruhi, diperbaharui, diisi oleh firman Tuhan, supaya kehidupan kami tidak salah, perjalanan hidup kami tidak tersesat, atau tidak jauh dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Nyatakan itu bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, dan buka pemikiran dari setiap sidang jemaat-Mu, supaya mereka dapat menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah-buah di dalam kehidupan mereka semua, dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Ya, sidang jemaat. Berapa waktu yang lalu kita membahas tentang keberhasilan hidup. Namun ada dua yang tersisa gitu ya. Hari ini khotbah lanjutan. Seri yang kedua sekalipun berjarak begitu ya. Saya akan mengulang apa yang sudah dikupas sekilas, lalu kita masuk dalam kupasan yang baru. Kita baca di dalam kitab Rut. Rut pasal yang kedua. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Apabila sidang jemaat sudah menemukan ayat ini, kita baca bergantian. Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dengan perikopnya Rut bertemu dengan Boas. Ayat 1 saya yang baca. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah pergi ke ladang memungut kulit-kulit jelai di belakang orang yang murah itu padaku. Dan sahut Naomi kepadanya, Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. lalu katakanlah Boas, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab,
Ia adalah seorang perempuan lemah. Ia pulang bersama-sama dengan kami dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkata, dengarlah Tuhan, ia bersama pergi menunggu jelai pada lain. Ia bersama pergi dari tetapi tetaplah berkatnya. Amin. Cukup sampai di situ sidang jemaat. Yang pertama kita bahas tentang syarat keberhasilan hidup, yaitu yang pertama itu memiliki iman. Orang yang tidak memiliki iman dalam hidupnya gak akan pernah berhasil. Ya, kalaupun berhasil hanya dari sisi materi. Ya, bisa dia jadi orang kaya, sukses secara materi, tapi kalau dia tidak bertuhan, ya, kalau dia tidak menjalani kehidupan dengan beriman kepada Tuhan, maka hartanya itu di kemudian hari tidak akan jadi berkat. Ya. Dan bahkan dia bisa jadi karena tidak beriman kepada Tuhan, mendapatkan kekayaannya dengan cara-cara yang melanggar hukum. Dengan cara-cara yang tidak ada kasihnya di sana. Jadi kita jangan silau juga sidang jemaat, melihat orang-orang di sekitar kita dan lain sebagainya itu yang sukses secara materi, tapi belum tentu cara mendapatkannya itu dengan cara yang baik-baik. Ya. Bisa jadi dengan cara penipuan, penggelapan, ya, korupsi. Bisa jadi juga mengambil yang bukan haknya. Ya. Bagi dia yang penting bagaimana menghimpun harta. Tapi kalau orang yang takut Tuhan, beriman kepada Tuhan, dia akan berhati-hati untuk mendapatkan sesuatu. Dia akan minta sama Tuhan. Jadi saya mengulang, yang pertama memiliki iman. Yang kedua memiliki inisiatif. Jangan menunggu, tapi harus bertindak. Apa yang dipikirkan dilakukan. Apa yang ada di kepala tidak hanya cuap-cuap, tapi memang ada action di situ. Lalu memiliki kerajinan. Gak ada orang yang berhasil, orang yang sukses itu malas. Selalu orangnya rajin-rajin. Ya, nah itu yang sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya, dan kali ini kita mau melihat lanjutannya. Apa saja syaratnya, apa saja bagian dari membuat orang itu berhasil dalam hidupnya. Yang ketiga, yang keempat itu, atau untuk hari ini yang pertama, yaitu memiliki kemampuan mendengar. Ya. Kemampuan mendengar. Ini sulit. Orang biasanya maunya didengar. Karena orang maunya didengar, maka ngomong terus. Nggak ada jedahnya, tidak ada ruang bagi yang lain untuk bicara. Ya. Tapi kalau orang yang mau mendengar, apa yang disampaikan itu didengar baik-baik. Kita melihat Rut ini, coba kita baca di dalam ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-23. Nanti Bapak Ibu atau sidang jemaat baca juga di Rut pasal 3 itu. Bagaimana Rut ini rupanya memiliki kemampuan untuk mendengar. Ayat 8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku.
Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerjaku perempuan. Lalu di ayat 23, demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Ya, perhatikan, Rut ini adalah orang yang suka mendengar itu. Tidak seperti peribahasa masuk ke kuping kanan, keluar ke kuping kiri, atau masuk ke kuping kiri, keluar ke kuping kanan. Apalagi ini anak-anak muda, remaja pemuda, ya, atau keluarga muda, harus jadi orang yang suka mendengar. Jangan menjadi orang yang mau didengar, tapi harus menjadi suka mendengar. Kalau menjadi orang yang mau didengar, dia akan mendominasi. Dia akan menganggap dirinya yang paling baik, paling benar, paling pintar. Ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan. Tidak mau mendengar nasihat-nasihat yang baik. Ya, coba perhatikan Rut ini. Boas bilang, kalau boleh udah di sini saja. Jangan kemana-mana. Berarti setiap hari ada di ladangnya Boas. Ada nggak dia berpindah? Nggak. Bahkan sampai akhir penuaian jelai, dia tetap ada di ladangnya Boas. Ini luar biasa. Orang yang berhasil, orang yang akan sukses adalah orang yang mau mendengar. Apakah itu peringatan? Apakah itu nasihat? Apakah itu motivasi? Karena biasanya yang memberi nasihat, yang memberi peringatan, yang memberi motivasi adalah orang yang mengasihi. Kalau orang yang tidak mengasihi nggak bakalan mau. Tapi kalau orang itu mengasihi, dia pasti menasehati. Dia pasti memperingatkan. Dia pasti memberikan dorongan atau nasihat yang sifatnya memberikan motivasi untuk tetap semangat, untuk tetap maju, untuk tetap jalan apapun yang terjadi. Karena orang yang demikian orang yang mengasihi, maka dia terbeban begitu. Dan biasanya yang memberi nasihat, yang memperingati, yang memotivasi adalah orang-orang yang terdekat. Selain tadi mengasihi. Ada kasih di sana, tetapi juga orang yang terdekat. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berapa banyak orang yang selalu minta didengar, tetapi tidak mau mendengar. Yang pertama tadi Rut itu dia mau mendengar apa yang disampaikan oleh Boas. Tapi yang kedua juga kita lihat contohnya, bukan karena Boas itu orang baru yang dia kenal dan berpengaruh, ya, yang punya lahan. Karena banyak lahan juga di tempat lain. Tapi kita melihat bagaimana dia juga mendengar nasihat dari orang tuanya, mertuanya. Ya, dia mendengar nasihat Naomi itu di pasal yang ketiga. Coba perhatikan ayat 1 sampai ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita.
Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum." Ayat yang keempat. "Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, siapkanlah selimut, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Perhatikan ayat yang kelimanya. Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Luar biasa ini Rut. Dia adalah pendengar yang baik. Bapak Ibu, kita punya anak masing-masing. Kita punya yang udah senior-senior ini punya, ada yang udah punya menantu, punya cucu. Kalau udah punya cucu, peran orang tua itu memberi nasihat biasanya, memberi saran. Kalau nggak didengar nggak masalah. Tapi kalau nggak didengar rugi. Yang nggak mau dengar begitu kira-kira. Nah Bapak Ibu sidang jemaat, kalau anaknya dinasehati, ini baru nasihat, belum peringatan, belum motivasi. Kalau anaknya dinasehati, lalu anaknya nggak mau dengar, ya, di dalam nasihat itu juga ada peringatan. Jangan, sudah cukup, lain kali berhati-hati. Udah sampai doer ini mulut ngomong, tapi anak yang dinasehati jalan terus, melakukan sesuka hatinya. Kira-kira kita sebagai orang tua dengan anak yang demikian seperti apa keadaan, kejiwaan apa keadaan kita lah, perasaan kita. Nangis batin. Apalagi? Marah. Apalagi? Wow, pukul. Enggak lah. Sedih. Karena sekarang nggak zamannya lagi memukul ya. Nah, karena ada orang yang sadis sekali menghukum anaknya bukannya paham, tapi justru anaknya semakin melawan. Ya, oke. Bapak Ibu, saya yakin kita sebagai orang tua kan menghendaki, menginginkan anak kita berjalan baik, berjalan lurus, nggak menyimpang ke kiri ke kanan. Saat kita kasih nasihat, saat kita peringati, saat kita motivasi, lalu kita tidak pernah didengarnya, selain pusing, selain yang disebutkan tadi sama Bapak Ibu, sama sidang jemaat, ada kemungkinan akhirnya malas untuk bicara, malas untuk menyampaikan sesuatu lagi. Karena anaknya, cucunya, mungkin menantunya udah kepala batu. Kita ngomong baru 2 patah, 3 patah kata, dia udah 100 kata. 3 pangkat 3 lagi gitu. Terus aja. Nanti giliran udah tersandung, udah babak belur, baru dia datang. Baru dia minta ampun, baru dia nangis, sudah terlambat.
udah dikasih nasihat, udah dimotivasi, udah diperingatkan, udah didoakan. Setengah tahun kemudian ngulang lagi. Hati-hati. Ya, anak yang keras kepala, kepala batu. Gak mau dengar nasihat, gak mau dengar peringatan, gak mau dengar motivasi, dorongan dari orang tua. Bahaya ini. Jangan berharap nanti kamu bisa berhasil dalam hidupmu. Khusus untuk anak-anak muda. Ingat, orang tua kita itu adalah udah orang yang berpengalaman. Kata peribahasa apa? Udah makan asam gitu, apa namanya? Asam garam. Makanya darah tinggi. Udah banyak pengalamannya, makanya diberikan nasihat, diberikan petunjuk, diberikan arahan. Ya. Ini kalau anak yang baik atau orang yang memang mau menuju kesuksesan, setiap nasihat itu didengar dan selalu mengucapkan terima kasih. Aduh, saya memperhatikan ada murid ini di sekolah. Bermasalah terus. Tiada tahun tanpa masalah. Tapi minta pelayanan. Biar dikasih pelayanan. Dari tahun ke tahun, termasuk kemarin saya balas lagi WA-nya. Sorry ya. Udah dipanggil, udah dinasehati, udah tulis perjanjian. Pakai materai. Ya. Tetap. Udah boleh belum saya pelayanan, Pak? Aduh, dia pakai juga kawannya. Pak, ini kawan udah bisa pelayanan lagi nggak? Enggak. Nggak boleh pelayanan dulu. Saya kirim laporan yang terakhir, Jumat minggu lalu. Saat ibadah, dia yang paling berisik, ganggu yang lain. Saat ibadah berlangsung. Mau dipakai orang seperti itu? Gak jadi contoh. Jadi apa yang dikasih tahu sama guru, dikasih tahu sama orang tua, tetap aja. Dan dia merasa tidak bersalah. Bapak Ibu, di keluarga juga begitu ya. Ada anak itu yang mau dengar, ada anak itu yang kepala batu. Yang mau dengar orang tua nggak pusing itu. Tapi yang kepala batu, udah pusing masalah pekerjaan, udah pusing cari duit, udah pusing banyak hal, ditambah anak bikin pusing. Ya. Kayaknya orang tua sebentar-sebentar minum atau cari obat. Ya. Tapi di sini sih baik-baik anak-anaknya ya, remaja pemuda di sini baik-baik. Nggak pernah bikin pusing orang tua ya, betul ya? Anak dari bapak ibu nggak pernah bikin pusing ya? Wah, nggak pusing. Selalu membuat bahagia. Hah? Saya berharap bapak ibu, kita jangan menyerah untuk menasihati anak-anak kita. Biarpun dia udah berkumis, berjenggot. Iya. Kadang-kadang orang baik menurut dia belum tentu baik bagi banyak orang. Ya.
Kalau ketemu anak yang baik tadi, kita bahagia itu anak-anak. Bapak Ibu ya. Kalau anaknya ya nurut gitu. Ya, dengar baik-baik ini. Remaja pemuda, guru kalian itu, pemuda remaja bukan hanya di sekolah. Guru kalian itu ada juga di rumah, yaitu orang tua. Guru kalian itu ada juga di gereja. Tetapi remaja pemuda itu guru-guru yang baik. Nah, yang di handphone itu. Ini nih. Di sini ada profesor, ada dokter. Tanda kutip ya. Yang bisa mengajari perilaku, perkataan, perbuatan, perasaan yang nggak baik di sini ini ada nih. Saya panggil satu anak. Karena satu guru melapor. Bahasanya sangat kasar begitu. Nggak layak, nggak pantas untuk diucapkan oleh seorang anak kepada guru. Jadi kita proses. Saya harus tahu juga di rumah seperti apa. Panggil walinya. Nah, ternyata di rumah anak-anak dari walinya ini luar biasa baiknya. Nggak ngomong sembarangan, selalu berhati-hati kalau ngomong. Ternyata menurut walinya, ini main game. Itu anak-anak yang main game tuh bebas ngomong. Maaf ini ya. Anjing dipelesetkan menjadi anjir. Ya. Goblok. Sialan. Pokoknya bahasa-bahasa yang kasar tuh ada di sambil main game. Goblok lo, goblok lo, goblok lo. Yang dibilang goblok tuh nggak tahu ada di mana, karena dalam dunia maya mainnya. Nah, kebiasaan akhirnya saat ngomong berinteraksi dengan orang lain, bahasa yang sama itu juga yang diucapkan. Bisa jadi itu diucapkan kepada orang tuanya. Kira-kira mau nggak Bapak Ibu anaknya bilang kita nih dasar Bapak goblok. Maaf nih ya. Saya ngomong agak kasar ini ya untuk mencontohkan saja. Kira-kira Bapak Ibu senang nggak dengar anaknya ngomong begitu? Ada di antara kita, anak saya udah pintar sekarang ngatain saya. Wah, pasti merah muka Bapak Ibu ya. Wah, jangan biarkan anak kita ngomong begitu, panggil, suruh duduk di depan kita. Baru yang sepele itu. Apalagi nanti saat mau membeli sesuatu. Belum nanti pada saat mau membuat sesuatu. Belum nanti saat mau memutuskan untuk berjodoh. Ingat, orang tua doanya selalu harapannya kamu bahagia. Tapi pada saat anak salah jalan, yang pusing siapa? Orang tua. Makanya saya selalu tekankan di sini untuk anak-anak muda kalau pacaran bawa ke rumah. Kenalkan sama orang tua biar orang tua bisa baca situasi. Ya, untuk Dio sih belum. Ya Dio ya. Ya.
Pulang-pulang dari sekolah bawa tas, ketemu Bu Rusmini, "Mak, ini calon menantu Mama." Wah, Bu Rusmini pasti ngomel-ngomel, "Lo sekolah lo." Pasti begitu ya Bu Rusmini. Belum saatnya. Ya, eser misalnya anak saya, "Pak, ini calon menantu." Menantu. Menurut lo, menurut gua enggak. Sekolah dulu. Kalau orang tua bilang sekolah, sekolah. Orang tua bilang kerja, kerja. Orang tua bilang pacaran yang sehat, yang baik. Pacaran dengan orang yang satu iman. Dengar. Kenapa Bapak Ibu? Saya terus tekankan satu iman, satu iman, satu iman. Karena ke depan itu sulit. Ya. Sulit kalau nggak satu iman. Untuk memutuskan tuh membuat sesuatu, saya katakan tadi, ke depannya sulit. Kata yang sulit ini terjemahkan sendiri nanti. Diartikan sendiri. Ya. Jadi yang keempat atau yang pertama untuk hari ini, miliki kemampuan untuk mendengar. Dengar omongan orang yang baik-baik. Jadikan itu pelajaran dalam hidup. Ya. Jangan masuk kiri, keluar kuping kanan. Diolah. Malah bersyukur ada orang yang memberi masukan, memberi nasihat kepada kita. Tadi kalau untuk yang muda-muda, untuk kita yang tua-tua ini juga perlu untuk mendengar saran nasihat yang baik. Saya katakan tadi kalau ada orang memberi nasihat yang baik, berarti orang itu punya kasih kepada kita. Berarti orang itu dekat dengan kita. Jadi hari ini coba evaluasi diri kita masing-masing. Mau dengar saran atau tidak kitanya. Apalagi untuk anak muda. Kalau orang tua saja tidak didengar, apalagi orang lain. Saya ulang ya. Orang tua saja tidak didengar, apalagi orang lain. Kalau sudah tidak mau mendengar, kepala batu. Kalau sudah tidak mau mendengar nasihat saran dari orang tua, cepat atau lambat akan masuk jurang. Percaya sama saya. Karena apa? Orang tua itu diberikan amanat oleh Tuhan. Makanya dikatakan hormatilah orang tuamu. Yaitu termasuk mendengar nasihat saran mereka. Gak pernah orang tua memberikan saran nasihat yang tidak baik. Gak pernah itu. Ya. Itu yang pertama atau yang keempat. Yang kedua atau yang terakhir, yang kelima, syarat keberhasilan hidup itu memiliki kemampuan bersosialisasi. Ya, nanti dibaca ayat 1 sampai ayat 23 inilah. Orang yang memiliki kemampuan bersosialisasi adalah orang yang tidak merasa minder. Saya ulang ya. Orang yang memiliki kemampuan bersosialisasi adalah orang yang tidak pernah merasa minder. Tertutup. Malu. Ternyata Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang yang jauh. Tuhan juga bisa pakai orang yang satu agama dengan kita
atau yang tidak satu agama atau keyakinan dengan kita. Orang yang satu suku atau yang bukan satu suku dengan kita. Orang yang pandai bersosialisasi adalah orang yang kawannya banyak. Relasinya banyak. Gak itu saja. Saya sebelum ke sini tadi, saya baca dulu koran Kompas. Vietnam itu pemimpinnya yang sekarang ini diangkat juga menjadi sekretaris jenderal di partainya yang penentu di Vietnam. Dan mereka ini akan membuat seperti yang terdahulunya akan memberantas korupsi. Vietnam sekarang lagi disukai oleh para investor karena nyaman berinvestasi di sana. Ya, semua diperlancar, semua baik. Nggak ada yang korupsi ditangkap sekarang ini. Tapi yang menarik itu adalah mereka memakai filosofi bambu. Filosofi bambu. Ya, bambu. Ya. Bambu itu lentur. Tapi tidak tercabut dari akarnya. Kita juga sidang jemaat kalau mau berhasil kita harus pandai bersosialisasi. Tapi tetap punya prinsip. Iman kita tetap kepada Tuhan Yesus. Carilah kawan. Carilah sahabat sebanyak-banyaknya. Bukan kita yang terbawa arus, tapi mereka dan kita sama-sama punya prinsip. Tetapi bagaimana bisa kolaborasi. Bapak Ibu sidang jemaat, saya ini sebenarnya orang yang kuper nih, kurang percaya diri. Ya, waktu zaman SMA itu kalau mau ketemu orang aja nunduk, malu. Nggak bisa kalau ngomong natap wajah orang dengan mata dengan mata. Kalau maju ke depan gemetaran, ya, bergoyang kaki. Tapi rupanya itu proses hidup. Saya harus lawan ketidakpercayaan diri itu. Ya, harus saya lawan. Karena semua orang sama berharganya di mata Tuhan. Oh, sekarang kawan saya banyak, Bapak Ibu. Relasi saya banyak. Nah, Tuhan bisa pakai mereka untuk menolong kita. Ruth ini kalau dia tidak pandai bersosialisasi, gak mungkin dia ada di ladangnya Boas. Dia bisa jadi malu mengurung diri di rumah. Kesempatan aja untuk memungut jelai, udahlah malu. Memang malu bisa buat sesuatu untuk kita. Nah, makanya anak-anak muda di sini saya dorong jangan jadi orang pemalu, tapi jangan malu-maluin. Saya ulang ya, jangan jadi orang pemalu, tapi jangan malu-maluin. Bergaulah dengan siapapun, ya, dengan orang yang berbeda iman keyakinan. Bergaul sama mereka juga. 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, saya datang tuh ke kelenteng sidang jemaat. Karena ada teman-teman di sana. Saya juga datang di kelenteng yang ada di daerah Kapuk.
Karena teman di sana berteman sama mereka. Ya. Di sekitar sini, kalau saya diundang untuk doa, saya datang. Tapi kalau nggak diundang, ya saya nggak datang karena nggak diundang. Tapi kalau diundang saya datang, Bapak Ibu. Dengan suku yang lain, berteman, bersahabat. Nah, di bangsa kita ini rasisnya masih tinggi, Bapak Ibu. Kalau rasis, radikalisme itu karena ketidakmampuan bersosialisasi. Saya ulangi ya. Negara yang masih rasis atau penduduk yang masih rasis, penduduknya yang gampang disusupi oleh radikalisme, itu sebenarnya penduduknya tidak pandai bersosialisasi. Karena menganggap dirinya yang paling benar, yang lain gak benar. Dirinya saja yang masuk surga, yang lain tidak. Sukunya saja yang paling hebat, suku yang lain tidak. Ya. Saya ingat ada istilah, nggak apa-apa ya saya sebut di sini. Ada istilah sebutan-sebutan yang memang seharusnya dihindari. Karena ketidakmampuan bersosialisasi, maka ada istilah-istilah ini muncul. Ya, ada istilah pribumi, penduduk asli katanya. Ada istilah Chinese. Ya, orang Chinese menyebut yang pribumi itu apa namanya itu? Lupa nih, kan dah ada di kepala ini. Pangin ya kalau nggak salah ya. Pangkui, pangin. Pankui, pangin. Nah, orang pribumi menyebut yang dari Chinese, Tionghoa, Cina. Cina. Pangkui. Coba. Dua istilah yang seharusnya tidak perlu ada di negara kita. Tapi ada. Nah, orang-orang yang pandai bersosialisasi nggak lihat lagi itu. Nggak mempraktekkan itu lagi. Nggak mendengar itu lagi. Hilang dari kosakatanya. Karena semua suku di Indonesia, semua suku bangsa di Indonesia, semuanya punya potensi masing-masing. Semua agama punya potensi, punya kelebihan masing-masing. Amin. Maka saya menganjurkan kepada setiap kita, bergaulah sebanyak mungkin. Bersosialisasilah sebanyak mungkin dengan orang-orang yang ada di sekitar kita atau dengan siapa saja. Siapa tahu lewat itu semua Tuhan pakai mereka sebagai jembatan untuk memberkati, membuka peluang dan ruang untuk kita. Amin. Tapi bisa jadi juga di sana mereka ingin tahu siapa Tuhan kita. Dan bukankah itu kesempatan juga bagi kita untuk bisa melayani? Saya itu diminta doa, Bapak Ibu. Waktu acara makan-makan. Ini salah satu kelenteng. Ya saya pimpin doa, Bapak Ibu. Coba kalau nggak berteman, bersahabat dengan mereka, bisa nggak masuk doa di situ? Nah. Bukan kita sinkritisme, bukan. Bukan kita kompromi, bukan. Tapi sekali lagi, seperti filosofi bambu itu, saya senang sekali. Kita tidak tercabut dari iman percaya kita kepada Yesus. Tapi bagaimana kita bisa ke sana ke sini. Tidak saja untuk menguntungkan diri kita, tetapi lewat diri kita, orang lain juga bisa diuntungkan. Jadi di kesempatan ini Bapak Ibu,
Keberhasilan dalam hidup itu yang pertama untuk hari ini harus pandai mendengar, bisa mendengar. Ya. Yang kedua apa? Pandai bersosialisasi. Miliki jiwa bersosialisasi, miliki kemampuan untuk mendengar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh memiliki kemampuan untuk mendengar. Kemampuan untuk bersosialisasi. Karena ini merupakan modal hidup kami juga pada masa-masa yang akan datang. Terutama untuk anak-anak remaja pemuda. Terima kasih, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan menolong setiap kami. Setiap kami boleh mengingat, mengenang penderitaan kesengsaraan, bahkan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sekaligus kami mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23. Satu Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 32. Kita kembali akan membaca secara bersaut-sautan. Saya akan memulai, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucapkan atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang sangat sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan sama-sama dengan Dia. Amin. Mari setiap kita berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Kita koreksi diri kita, apakah selama ini hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan atau sebaliknya. Kita berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Biar menjadi doa kita, menjadi iman kita, bahwa Tuhan selalu melindungi, selalu memberkati keluarga kita, hidup kita sampai selama-lamanya. Untuk selamanya.
Sebelumnya, mari kita berdoa. Kita mengaminkan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Yekti, khusus untuk Pak Apris yang beberapa hari ke depan sepanjang 1 bulan lebih akan menjalani penyinaran di Rumah Sakit Darmais. Tuhan yang tolong Pak Apris untuk segala sesuatunya. Silakan Bu Yekti pimpin kita dalam doa. Hari ini Bapak kami berdoa saudara kami seiman, yaitu Pak Apris. Ini menyerahkan tangan Bapak. Yes. Tolong Tuhan, kami berharap memohon minta belas kasihan pada Pak Apris. Kami menyertai Pak Apris, kami juga bersyukur Tuhan sudah menyertai di dalam operasinya sudah berjalan dengan lancar. Ya. Kami juga berdoa untuk tanggal 5 maupun tanggal 6 ini Pak Apris akan menjalankan sinar. Kami ingin menyerahkan di dalam tangan-Mu, ya juga Tuhan sendiri yang memberkati menjalankan Pak Apris Bapak. Supaya Pak Apris kembali pulihkan kembali dalam kesehatannya. Ya, Yesus. Kita kuatkan firman Pak Apris. Kami serahkan sekali lagi Pak Apris ke dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya Tuhan saja yang akan memberikan kesamaan, akan memberikan kesehatan kesembuhan untuk Pak Apris Bapak. Amin. Tolong Tuhan, kami tidak bisa apa-apa, tetapi kami hanya ngomong berharap hanya kepada-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang selalu nolong Pak Apris, supaya bisa berjalan dengan lancar dan Pak Apris diberikan kesehatan dan kesembuhan yang sempurna, dan Pak Apris bisa kembali untuk melayani Tuhan di tempat ini. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu kami yang selalu mendampingi dengan Tuhan berikan kesabaran, bila iman yang kuat untuk orang ini, baik dengan sabar dan bagi Apris Bapak. Sekali lagi kami serahkan untuk Bapak Apris, kami mohon kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya juga Tuhan sendiri yang selalu menolong, memberkati dalam kehidupannya, dan kesehatan dan iman yang kuat, dan supaya selalu berharap hanya kepada-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Bapak Apris ke dalam tangan pimpinan. Haleluya. Bapak, tibalah saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Tetaplah dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tetaplah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Bersandar penuh kepada Tuhan. Dipelihara, dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Dari segala macam kuasa kegelapan, niat orang jahat, dan bencana alam, serta virus atau bakteri yang ada, bahkan zat kimia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sidang jemaat-Mu dibukakan jalan dari segala pergumulan yang ada.
Dan mereka mau bersaksi bagaimana Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka semua. Bapa di sorga, akan mau serahkan diri kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan yang campur tangan untuk kehidupan kami. Kami ingat akan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, yang harus menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga melalui diri kami nama Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Agustus. Biarlah dengan usia yang bertambah, iman mereka kepada Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah. Mereka semakin rajin berdoa, semakin rajin membaca firman, semakin mencari apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan mereka semua yang berulang tahun ke dalam tangan kasih kuasa untuk diberkati oleh Tuhan. Demikian juga para pemain musik dan pelayan hari ini. Biarlah mereka melayani dan semua untuk hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan terus melayani pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih juga sidang jemaat-Mu tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tetap menjadi jemaat GKRI Epifania hingga hari ini. Sejak mereka mengenal Tuhan. Dan teruslah demikian ya Bapa. Kami saling mendoakan satu terhadap yang lain. Saling berbagi kabar satu terhadap yang lain. Saling menguatkan satu terhadap yang lain. Terima kasih. Sebentar kami juga akan pulang setelah perjamuan kasih. Baik yang dekat yang jauh. Sungguh disertai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucapkan syukur kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Dapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan, pengajaran, kekuatan dari Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.